Kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Muhammad Yasir Arafat MA, waktu dan tempat kami persilakan semonggo. Monggo kita mulai dengan istighfar 3 kali dan syahadat 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'i wal ulama'il 'amilin wasyuhada'i was salihin fi masyariqil ardi ila magharibiha thumma ila Sayyidah Maryam Sayyidah Asiyah Sayyidah Khadijah Sayyidah Fatimah Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Hasan wa Husain Muhammad al-Hanafiyah thumma ila Sayyidina sedayanipun para awliya para ratu para ulama wali telatah mata mobil khusus Sultan Agung Hanyukurokusumo dan sedayanipun para aulia para ulama ingkang sampun derek pembangunan Masjid Patok Negoro bil khusus Kiai Nur Iman Melangi wa ila Kiai Syihabuddin Kiai Ageng Karang Besari wa ila Kiai Mustafa Ploso Kuning lan sedayanipun sak brayatipun dumugi punjer lan putra wayahipun minal muslimin muslimat mukminin wal mukminat anallaha ya taqasyawhum birahmahil maghfirah yaitu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa alumih wa karamatihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu, para hadirin jamaah salat maghrib dan isya pengajian yang kami hormati, sebagaimana biasanya sebelum ngaji dimulai sumangga duduk dienakkan dulu, disekecakaken nggih. Monggo di yang mau selonjoran ya selonjoran, yang mau nyender lendetan ya monggo, mau ngelumah ngelongker nggih monggo. Sambil rokokan enggak apa-apa kok. Nggih. Monggo dienakkan nggih. Mudah-mudahan lantaran kita ngajinya seger, bugar, setelah ngaji mudah-mudahan tambah sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Malam hari ini kami diminta oleh adik-adik di Masjid Sudirman bahwasanya kita kan besok tanggal 19 nggih, 19 November mau mengadakan ngaji Masjid Patok Negoro, karena selama ini kan sering dibicarakan di sini tetapi belum tahu masjidnya yang mana gitu ya. Karena biasanya orang kalau melihat masjid tua di Yogyakarta terutama itu cenderung menganggap ini masjidnya klasik,
kuno gitu. Enggak enggak kayak masjid dari Persia gitu ya. Nah, ini sehingga kemudian teman-teman di Masjid Sudirman ini kemarin minta untuk nanti kita ngadakan touring ke masjid-masjid Patok Negoro, tapi yang edisi tanggal 19 November besok ini nyicil 2 dulu, yaitu Masjid Ad-Darajat Babadan di utara JEC itu. Jadi kalau Bapak Ibu, mungkin teknisnya nanti panitia yang tahu, tapi kalau misalnya ada yang dekat sana, monggo langsung ke sana, enggak apa-apa itu. Kemudian satu lagi nanti mudah-mudahan tidak berubah rencananya Masjid Ploso Kuning, Masjid Patok Negoro Ploso Kuning. Seperti di pertemuan lalu sering kami sampaikan bahwa Yogyakarta ini adalah satu-satunya kota di dunia yang memiliki tata kota di mana masjid merupakan bagian penting dari pembangunan kota. Jadi ketika Sultan Hamengkubuwono membangun Yogyakarta, itu salah satu syarat pembangunan kota Yogyakarta itu adalah membangun masjid yang nanti disebut dengan Masjid Patok Negoro. Ya. Istilahnya ini menarik ini, Masjid Patok Negoro. Kita bisa membayangkan kalau ada bangunan nggak ada patoknya, maka bangunan itu akan goyang, rubuh itu bangunannya. Nah, di Yogyakarta ini kotanya dibangun dengan tata seperti halnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu sebelum membangun Madinah. Madinah itu disebut Madinah karena dia merupakan kota besar. Madinah itu artinya kota besar. Sebelumnya namanya Yathrib. Ya. Nah, sebelum Kanjeng Nabi membangun kota Madinah, setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, kan Kanjeng Nabi mau membangun masjid. Nah, salah satu syarat membangun kota maksudnya. Nah, salah satu syarat membangun kota adalah bangun masjid dulu. Nah, begitu pula yang dulu dicontoh oleh para ulama, para aulia, para wali-wali di masa Sultan Hamengkubuwono pertama, termasuk Sultan Hamengkubuwono pertama sendiri. Itu sebelum membangun Yogyakarta ini menjadi sebuah kota besar, itu barengan membangun dengan masjidnya. Mengisinya dengan pembangunan masjid yang sampai hari ini kalau dijumlahkan masjid-masjid yang, kalau Masjid Patok Negoro sendiri itu ada 4 ya. Sebenarnya ada 5 karena kiblat papat kalimo pancer. Kiblat papat itu artinya masjidnya itu 4, maka yang kelima pancernya itu juga masjid ya. Kalau kita urut, saya pasti sudah sering menyampaikan, yang di sebelah timur kota Yogyakarta itu ada namanya Masjid Ad-Darajat Babadan ya, yang besok kita mau ke sana itu di JEC. Kalau jenengan tikungan JEC itu, nah seberangnya itu ada pelang Masjid Patok Negoro Ad-Darajat Babadan. Kemudian ke arah utara itu kita akan ketemu dengan Masjid Patok Negoro Ploso Kuning. Nah, kemudian yang ke arah barat kita akan ketemu dengan Masjid Patok Negoro Melangi. Kemudian yang ke arah selatan kita akan ketemu dengan Masjid Patok Negoro Nurul Huda Dongkelan. Nah, ini tata kota seperti ini meskipun di Solo sama-sama pewaris kerajaan Mataram Islam, tetapi di Solo karena Kasunanan mereka tidak punya Patok Negoro. Kalau masjid Kagungan Dalem atau masjid tua atau masjid miliknya Kasunanan ada, tapi tidak disebut Patok Negoro. Tapi kalau Yogyakarta sebutannya 4 masjid yang tadi saya ceritakan ini sebutannya Patok Negoro. Karena apa? Karena Kasunanan itu tidak perlu patok, tapi kalau Kasultanan itu harus ada patoknya. Ini unik sekali tata kota ini, yang menata seperti ini para wali. Maka sebenarnya karena kita kemarin baru diresmikan itu yang warisan peradaban dunia sumbu filosofis itu, ya kemarin itu kan baru diresmikan. Itu Perancis punya kota seperti itu, rata dari gunung sampai ke tata kotanya punya. Tempat-tempat lain punya. Tapi yang punya masjid tidak ada. Sebenarnya kalau mau diusulkan seharusnya yang menjadi UNESCO ini kekayaan peradaban dunia ini Masjid Patok Negoro. Karena apa? Karena ini salah satu tata kota yang
negara-negara lain tidak punya. Gitu ya. Nah ini yang barangkali perlu kita rawat ya, karena kita sendiri pun juga kadang nggak tahu, oh ternyata itu masjid masjid tua. Nah di masjid-masjid Patok Negoro ini dulu ya, salah satu ciri bangunannya itu nanti kita akan melihat salah satunya cirinya mustokonya itu, kalau masjid-masjid modern hari ini itu kan nanti kubah ya, kubah itu. Nah itu meniru corak peradaban Persia, peradaban di Persia, Iran, Irak hari ini. Nah kalau masjid-masjid kita, masjid-masjid Patok Negoro, oh ya mohon maaf sebelumnya, di Yogyakarta ini nanti ada masjid yang disebut dengan Masjid Keprabon, yaitu salah satunya yang masih kita temukan adalah Masjid Gede Kota Gede itu, Masjid Agung Kota Gede itu Masjid Keprabon. Kemudian satu lagi Masjid Gede Kauman, itu Masjid Keprabon. Tetapi dalam pola Patok Negoro kiblat papat Kalimo Pancer, nah pancernya itu adalah Masjid Gede Kauman. Nah semua masjid-masjid ini nanti juga ada yang disebut dengan Masjid Kagungan Dalem. Masjid Kagungan Dalem artinya miliknya keraton. Itu bahkan sampai ke Krisan Tempel. Itu kalau jenengan jalan-jalan ke arah Tempel di Krisan, pojok itu ada Masjid Kagungan Dalem itu. Sampai saya pernah datang ke masjid yang dulu merupakan masjid keraton Kagungan Dalem, tapi entah bagaimana ceritanya akhirnya direnovasi tahun 1970 di daerah Barak, Seyegan. Ya, saya pernah ke situ, masjidnya sudah jadi masjid modern. Biasanya masjid-masjid Kagungan Dalem milik keraton itu ada pohon sawo keciknya, besar. Itu katanya dulu kalau dipeluk manusia dewasa itu 2 orang dewasa baru bisa memeluknya. Itu ditegur, ditumbangkan. Segaran atau kolam yang biasanya ada di sekeliling masjid ditutup, diganti sama konblok. Kemudian termasuk sumur kunonya juga ditutup. Ya, gitu. Kemudian mustokonya itu diganti sama mustoko yang baru gitu. Dan bangunannya diganti yang baru. Saya ke sana gitu. Uniknya ini cerita unik ini. Menurut saya enggak aneh tapi unik gitu. Dulu masjid itu, masjid kuno di Barak Seyegan ini tadi direnovasi pada tanggal, mudah-mudahan saya enggak salah ingat, 5 Mei 1970. Nah, saya datang ke situ 5 Mei 2023. Jadi 5 Mei 1970 direnovasi total. Nah, saya datang ke situ itu 5 Mei 2023. Jadi tanggalnya pas itu kan. Saya lihat prasastinya. Nah, di baratnya itu ada makam-makam tua. Nah, ini memang salah satu ciri-ciri Masjid Patok Negoro atau Masjid Kagungan Dalem atau masjid kuno di Jawa. Itu di baratnya atau di sebelah sananya mihrab itu nanti ada makam. Kalau enggak di baratnya, di selatannya masjid ada makam tuanya. Makam-makam para wali-walinya dulu yang dulu jadi pengawal masjid itu. Hari ini makam yang ada di barat masjid atau yang di dekat masjid itu dipersoalkan oleh beberapa kalangan. Katanya enggak boleh sholat yang menghadap makam, itu katanya nanti kita menyembah makam gitu. Menurut saya ini mesti enggak tahu bahwa para wali dulu, para ulama dulu bangun masjid kuno dibangun, kemudian di baratnya ada makam, itu karena beliau-beliau itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Nanti kalau jenengan haji atau umroh, itu mesti di Madinah ketemu makam Baqi, makamnya Sayyidah Fatimah, makamnya sahabat Nabi yang 70.000 jumlahnya, tidak kehitung. Itu makam Baqi di Madinah itu pas di samping Masjid Nabawi. Termasuk makamnya Kanjeng Nabi itu di mana? Di dalam Masjid Nabawi. Di sini mihrab, nah makamnya Kanjeng Nabi itu sebelah sananya tuh. Jadi keliru kalau dikatakan enggak boleh sholat di masjid yang ada makamnya. Ini enggak pasti. Padahal dulu para ulama di telatah Jawa ini membangun masjid kemudian membuat di baratnya ada makam itu karena ngikut sunnahnya Kanjeng Nabi. Loh kok sunnah? Iya, karena sunnah itu salah satu definisinya
adalah apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Kanjeng Nabi membangun makam Baqi di Madinah di samping Masjid Nabawi, ya, para ulama di sini juga ngikuti sebagaimana Kanjeng Nabi bangun masjid. Ditambah lagi, nah, di Masjid Patok Negoro ini tadi ya, itu nanti memang ada walinya. Wali. Siapa walinya ya? Kira-kira kalau hari ini itu ya imam masjid, tukang azan, muazin, sama tukang khutbah, yang khutbah, termasuk nanti petugas yang bersih-bersih masjid atau marbot. Tapi kalau dulu kualitasnya wali. Ya, wali maksudnya kualitas keimanannya kualitas di atas rata-rata. Kita ini sudah cukup jadi manusia biasa aja udah susah, apalagi jadi wali kan gitu. Jadi manusia biasa aja pulang ke rumah mikir ke gas habis, nah itu udah susah hidupnya kan gitu. Apalagi kalau jadi wali yang mikir ke umat manusia repot kan gitu. Mending jadi manusia biasa aja itu. Nah, di setiap masjid-masjid Patok Negoro dan Masjid Kagungan Dalem itu nanti ada makam-makam wali-walinya. Ya. Jadi paket masjid-masjid tua itu nanti pertama ada masjidnya nanti atapnya itu nanti mustokonya itu tundo tiga artinya itu unda-undaan 3 susun 3. Ya, itu sejak zaman Sunan Giri 1400-an. Dalam naskah Giri nanti disebut atap susun 3 itu dengan istilah tajuk tundo 3 gitu ya. Jadi atap yang susun 3. Beda sama masjid di Persia. Nah, ya sekarang itu orang bangun masjid ada menaranya tinggi, walaupun nggak pernah dinaiki gitu ya, atasnya emas kan gitu kan, pernah tahu disolati benarnya. Nah itu gaya Persia, termasuk kubah itu gaya Persia. Yang gaya para ulama di Nusantara di Jawa itu yang susun 3 itu tadi. Nah, di atasnya ini nanti ada. Kalau di beberapa masjid tertentu nanti ada huruf alif yang godo. Kalau orang Jawa nanti nyebutnya godo. Kemudian nanti ada besok mungkin di lokasi kita lihat ya, ada hiasannya berupa daun kelueh. Gitu ya, daun kelueh dulu daun ini mesti menjadi hiasan di atas masjid gitu ya. Itu ada makna-maknanya tapi besok-besok kita bicara maknanya ya. Nah, kemudian di beberapa masjid nanti kadang bukan godo, tetapi godonya itu ada tambahannya di atas itu seperti gunting. Jadi kayak gini. Kalau kita baca Al-Quran itu kan ada huruf lam alif. Nah, itu kalau di Mataraman sini namanya tunggul wulung. Tunggul wulung itu artinya parianom. Parianom itu artinya pantun itu artinya selamat sehat dari bala bencana. Jadi kalau ada masjid yang di atasnya itu ada lam alif, itu berarti itu fungsi masjid itu salah satunya fungsinya adalah tolak bala. Ya, tolak bala. Seperti nanti di keraton dulu kalau ada wabah, ada bencana, itu keraton kan ngarak bendera Kiai Tunggul Wulung. Itu ada lam alif begini, ada tulisan inna a'tainakal kausar sama la ilaha illallah itu kalau nggak salah ya. Nanti dicek banyak di Google itu. Tanya saja pada yang maha tahu Google gitu ya. Tahu semua itu Google. Nah, kemudian ini kalau ada yang kayak gitu ini masjid untuk tolak bala. Nah, salah satu ciri-cirinya nanti masjid-masjid Patok Negoro atau Masjid Kagungan Dalem atau masjid-masjid tua di Yogyakarta itu adalah apa? Perempuan itu tidak diletakkan di belakang laki-laki. Tetapi diletakkan kalau enggak di sisi utara itu di sisi selatan. Nanti ruangannya namanya palestren atau disebut juga pawestren. Ya. Jadi perempuan kalau sholat di masjid itu letaknya di samping laki-laki, tapi dibatasi tembok. Ya, enggak senggol-senggolan kan gitu. Dan senggolan nanti batal, bukan menghadap Allah, malah menghadap makhluknya kan gitu kan. Poneh cah nom gitu ya. Nah, jadi
yang di sisi utara ini itu tempatnya perempuan, atau kalau nggak di utara di selatan, atau bisa dua-duanya kayak yang di Pelosok Kuning itu kalau nggak salah itu dua-duanya dipakai untuk perempuan. Nah dari sisi ini saya sering bicara dengan teman-teman saya di kampus itu, kalau mau bicara mengenai konsep menghormati perempuan, maka ayo kita datang ke Masjid Patok Negoro. Belajar mengenai penghormatan kepada perempuan, belajarnya ke Amerika, ke Eropa, belajar feminisme, belajar kesetaraan gender sama Fatima Mernissi, sama Simone de Beauvoir, kemudian sama Nawal El Sadawi, terus sama siapa itu lagi yang sekarang lagi populer itu, ya Irsyad Manji, nah itu. Belajar orang Jawa kalau mau belajar tentang dunia bagaimana perempuan dihormati, datanglah ke Masjid Patok Negoro. Nah kalau saya begitu. Lah kita kan selama ini nggak tahu lah, makanya ayo kita ke Masjid Patok Negoro. Kenapa? Karena kita lihat bagaimana perempuan ditempatkan dengan laki-laki dalam saf yang sama, hanya dibatasi tembok. Ya, perempuan diletakkan di sebelah sana, perempuan diletakkan sebelah sana. Makanya laki-laki di Jawa itu rata-rata takut sama perempuan. Mesti jenengan mesti ngalami. Takut sama istri. Kenapa? Karena derajatnya sama di depan Allah. Gitu. Maka kita akan melihat pemandangan bapak kita atau simbah kita atau pak lek kita atau pak d kita. Itu biasa gendong anak pakai jarik itu. Leres mboten nggih? Nggih. Di barat kita nggak temu kayak gitu. Gitu kok mau belajar kesetaraan gender ke Eropa. Belajar ke Yogyakarta dong. Tuh. Kita lihat bagaimana bapak-bapak kita dulu gendong adik kita pakai jarik. Susah loh Bu, gendong anak pakai jarik. Ini sekarang gampang, jariknya udah jadi, tinggal beli di Mirota kampus. Udah jadi jariknya, anak tinggal masukkan. Gampang laki-laki sekarang. Coba bapak-bapak kita, simbah-simbah kita itu gendong anak pakai jarik. Gimana caranya membuat jarik supaya estetik indah, anaknya bisa tergendong di sebelah sini, kakinya bisa rata, kanan kirinya bisa disela-selai sama pinggang, sambil nyuapin sore-sore bapaknya jalan-jalan dari gang ke gang. Tindak pundi Pak niki lo ngemong. Itu loh. Itu produk laki-laki, produk Masjid Patok Negoro itu. Wah, alhamdulillah. Kita nggak ketemu orang-orang barat yang kayak gitu. Kita ketemunya orang-orang di sini. Makanya rata-rata takut sama istri. Mengerikan. Ya bukan takut, maksud saya ini guyonnya takut, tetapi apa? Menghormati, memuliakan perempuan sebagaimana para wali, para leluhur dulu memuliakan perempuan, diletakkan sholatnya sejajar dengan laki-laki di sep pawestren tadi itu. Itu kita akan ketemu besok di Masjid Patok Negoro itu. Terus motor nggih Pak Ano? Wah, Pak Isno mesti nggih, soalnya yang paling takut sama istri. Nah, itu ciri-cirinya lagi masjid ini. Nah, kemudian ini terkait dengan kelestarian lingkungan ini. Nah, di setiap masjid-masjid Patok Negoro atau masjid Kagungan Dalem itu akan selalu ditanam pohon-pohon khas Jawa. Misalnya apa? Sawo kecik. Nah, yang paling umum tuh sawo kecik. Ya. Biasanya selain sawo kecik nanti ada barengannya kayak di Wot Galeh. Kalau jenengan pernah ke Masjid Sultani Wot Galeh itu ringin. Yang sebelah selatannya itu Pak itu. Nah, sebelum masuk makam itu kan ada ringin gede itu. Situ. Dan jangan jangan dikit-dikit kayak sinetron sama film ngelihat ada ringin, wah iki enek demite iki. Wah, sudah produk Susana kalau Salimar Selina kuwi. Ngelihat pohon besar mesti pikirannya langsung demit ngono. Wah, nek wit gayam, wah disenengi demit iki. Wah, mesti. Padahal gayam itu Bapak Ibu kalau ditanam itu dapat menampung air 3 kali tinggi pohon gayam itu. Misalnya tinggi pohon gayamnya segini. Berarti ketika dia ditanam, dia dapat menampung air 3 kali lipatnya dari tingginya pohon. Maka saya menyarankan
masjid-masjid yang di tengah kota supaya sumurnya nggak kering kalau musim kemarau itu tanam pohon gayam. Itu. Wah, engko ditekani demit Pak ben wae ben salat sisan demite ngono. Ben wae ben demite salat sisan milu ngaji ning kene. Ngaji karo Pak Aminuddin Aziz, ngaji karo Pak Muinan, ngaji karo Habib Saidi kan gitu. Iya. Nah, itu monggo. Mulai sekarang masjid-masjid di tengah kota, ayo gimana caranya kita tanam pohon-pohon sebagaimana para ulama, para wali dulu juga menanam pohon-pohon seperti itu. Salah satunya sawo kecik. Ya. Sawo kecik itu. Nah, selain itu juga nanti selain sawo kecik di baratnya masjid kan ada makam. Nah, di makamnya ini nanti juga ditanam pohon-pohon yang hari ini pohon ini kalau kita nggak ke masjid Patok Negoro atau masjid tua, atau kalau kita nggak ke makam-makam tua, kita nggak ketemu pohon-pohon ini. Salah satunya kemuning. Ya, kemuning itu jarang kita temukan di ruang publik seperti hari ini. Tidak ada. Mana ada Jalan Gejayan nanam pohon kemuning? Tidak, itu paling pohon akasia. Gitu. Ya, kemuning pun nanti ada bedanya. Di beberapa masjid ada kemuning hijau, kemuning biasa itu sama kemuning gading. Nah, kemuning gading itu yang daunnya warna kuning Pak Bu. Warnanya kuning itu yang kemuning gading. Kalau yang warna hijau itu ya kemuning biasa gitu ya. Nah, yang susah hidup yang kemuning gading ini tadi. Nah, sering dicari orang untuk buat pipa rokokan itu loh. Itu kemuning ya. Nah, selain itu di beberapa masjid-masjid tua itu nanti ada mimbar. Mimbarnya itu nanti namanya beberapa masjid saya menemukan melalui para sesepuh yang sering saya wawancarai, namanya mimbar bayan. Disebut mimbar bayan karena apa? Karena bayan itu artinya memberikan penerangan bayan dari bahasa Arab. Ya. Jadi mimbarnya itu disebut mimbar bayan. Gimana itu? Mimbar yang bentuknya itu tangga seperti Kanjeng Nabi. Ini niru Kanjeng Nabi. Tangga 3 kali karena Kanjeng Nabi kan ceritanya pas Idul Fitri di tangga pertama ditanya malaikat, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, tolong aminkan doaku. Doa pertama ini." Kanjeng Nabi jawab, "Amin." Gitu Kanjeng Nabi di tangga kedua. Kanjeng Nabi ditanya lagi sama malaikat Jibril, "Ya Kanjeng Nabi, tolong aminkan doa yang kedua, ini. Amin," kata Kanjeng. Yang ketiga, Kanjeng Nabi diminta mendoakan, "Ya Kanjeng Nabi, hari ini tolong yang berbakti kepada orang tua diampuni dosa-dosanya." Kanjeng Nabi mengatakan amin. 3 pertanyaan. Dari itulah beberapa ulama di Jawa terutama nanti buat mimbar itu tangganya 3. Gitu. Karena nyimpulkan dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang 7, ada yang 5, ada yang 9. Gitu. Kalau masjid kita kan mimbar sejak dulu begini, ya, nggak usah pakai tangga, nggak apa-apa, nggak ngageti. Nah, itu namanya mimbar bayan. Mimbar bayan. Nanti di atas khotib khutbah itu ada tongkatnya. Kalau tongkatnya susah dipegang biasanya hanya dicantolkan di situ. Terus di atas khutbah mimbarnya itu nanti ada kayak gunungan. Itu namanya kalau orang dulu nyebutnya meru. Nah, meru itu artinya sudah ngerti kawruh. Artinya orang yang khutbah itu udah ngerti kawruh. Apa kawruh? Kalau di dalam peradaban kita nanti disebut dengan kawruh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, gitu. Nah, itu salah satunya mimbar. Kemudian satu lagi yang menjadi ciri masjid-masjid tua ini nanti adalah punya beduk. Beduk ya, ada beduk, ada kentongan. Biasanya ada 2. Nah, beduknya ini itu dulu ada aturannya. Kalau mukul beduknya itu enggak sembarangan kayak beduk orang itu loh, takbir keliling. Atau beduk orang sahur itu loh. Sahur, duk, enggak gitu. Tapi setiap sholat itu ada kode, ada beduk pukulan khusus setiap sholat. Gitu. Nanti kalau subuh itu nanti pukulannya tong-tongnya berapa kali, karena kalau subuh kan ramenya agak lama. Maka tongnya itu paling banyak, tong kentongannya itu. Baru kemudian nanti karena rokaat subuhnya cuma 2,
Itu pukulan duk-duknya itu kalau nggak salah sekitar 2 kali. Gitu, karena ngikuti rakaat sholatnya. Gitu. Zuhur nanti biasanya lama karena 4 rakaat dan waktunya lama. Jadi tongnya itu sebentar, yang lama itu duk. Makanya Jumatan di beberapa masjid tua itu duk-duknya itu lama. Karena apa? Karena waktu pelaksanaan sholat Jumat ini masih agak lama dan yang mau sholat zuhur juga nanti lama sampai asar. Mulai dari sekarang zuhur itu jam 11:30, asar jam 11:30, 11:30, 11:30, 11:30, 11:30. Ada 3 jam, waktunya lama sehingga duk-duknya itu nanti pukulannya lama. Asar juga sama, maghrib itu cepat, nah isya lama. Kalau isya kan waktunya lama. Biasanya kita sholat isya bahkan karena terbangun sebelum subuh, belum sholat isya, akhirnya gerusa-gerusu sholat isya kan gitu. Bahkan ada yang sampai lewat kan gitu ya. Lewat sampai wah isya ya engko sik wae rodok bengi kan. Rodok bengi jam 10, aduh wis ngantuk aku tak tangi jam 3. Nah, rupanya bablas jam 7 tangine. Dapat rezeki. Nah, alhamdulillah. Nah, itu juga nanti pukulan beduknya kalau dulu ada pakemnya. Cuma sekarang orang karena nggak tahu ya udah pukul-pukul aja. Menyenangkan apalagi kalau bawa anak-anak tuh. Anak-anak kan senang lihat ada orang mukul beduk gitu ya. Nah, itu beduknya. Nah, kemudian salah satu cirinya juga nanti kita akan melihat, tapi ini sekarang di beberapa masjid sudah hilang, yaitu apa? Ada segarannya. Nah, kekalen. Dulu segarannya itu dari mata air, ngalir terus dulu. Ya, karena semakin lama kan pemanasan global, atmosfer berkurang, akhirnya mata air belik-belik itu kering. Gitu ya. Saya dikabari teman di daerah Kota Gede itu ada sendang yang sudah ditutup karena kena longsor, kemudian kejatuhan pohon ditutup. Terus kemarin saya bilang di daerah Semoyan, kalau Bapak Ibu ada yang dari Semoyan, leluhurnya dari sana itu ada makam, baratnya makam itu dulu ada sendangnya. Saya waktu ke makam itu setelah bersih-bersih makam, setelah menganalisis, saya tanya sama juru kuncinya, niki kedahe wonten sendange Pak, saya bilang. Ini harusnya ada sendangnya. Mboten Mas Pur, mboten enten. Gak ada. Nek sumur nonton mboten enten. Saya dalam hati tidak mungkin. Mesti harus ada sendangnya ini, saya bilang. Ada sumur, ada sendang gitu. Kalau enggak sumur ya sendang, kalau enggak sendang ya sumur gitu. Baru kemarin dikabari sama teman-teman, Kang, sendangnya ketemu, wes ditutup katanya gitu. Wah, iya saya bilang. Saya kalau masuk-masuk kayak gitu kan kelengkapannya Bapak Ibu, kelengkapan dari bangunan-bangunan tua termasuk makam-makam tua di Jawa itu mesti ada masjid tua dekat situ, kalau enggak langgar tua, kalau enggak pohon-pohon tua itu jelas, kemudian ada sumur tuanya sama sendangnya. Itu paket, itu satu paket. Ya. Sehingga kalau kita datang-datang ke masjid kuno itu mesti satu paket ada segaran atau tempat cuci kaki. Ya. Tempat cuci kaki, wudhu itu juga karena airnya mengalir, dulu wudhunya di situ gitu. Tapi sekarang kan enggak mungkin karena udah kotor ya, wudhunya di tempat kamar mandi gitu. Nah, tetapi segaran atau tempat cuci kaki ini bukan sekedar tempat cuci kaki. Mungkin dulu pernah saya jelaskan di sini pakai proyektor ya, itu air yang kolam yang ada di sekeliling masjid ini adalah gambaran dari singgasananya Gusti Allah. Karena di dalam Al-Qur'an itu diceritakan bahwa singgasananya Gusti Allah itu di atas air. Kalau ada yang tidak percaya cari aja di Google itu singgasana Gusti Allah di atas air. Ayatnya bunyinya wa kana arsyuhu 'alal ma'. Aras atau singgasananya Gusti Allah itu di atas air. Sehingga para wali, para ulama dulu membangun masjid itu di atas air. Ya. Sebagai apa? Sebagai pembuktian, sebagai pelajaran untuk umat Islam bahwa ini loh masjid itu kan singgasananya Gusti Allah. Maka ini di atas air dibangunlah segaran di sekelilingnya. Nah, ada satu masjid yang sampai hari ini masih di atas air di daerah Magelang, Santren, makam Kiai Kerapyak. Kalau jenengan ke daerah Watu Congol, nah itu dekat situ ada masjid Santren. Nah, masjidnya itu masih di atas air karena dia pakai tiang, pakai tiang. Jadi kayak masjid panggung. Kalau kita masuk ke situ, bawahnya masih ada kolamnya. Nah, dulu sebagian besar masjid-masjid Patok Negoro begitu, masjid Kagungan Dalam. Nah,
tempat cuci kaki ini jadi bukan sekedar tempat cuci kaki. Jadi merupakan gambaran bahwa Allah Ta'ala, Gusti Allah itu singgasananya di atas air sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bangunan kayak gitu, itu orang nanti kadang-kadang langsung mengaitkan sama, wah ini Hindu-Buddha, ini wah biar Hindu-Buddha kayak gini. Padahal tidak. Kita punya sistem pengetahuan berdasarkan Al-Quran, sunnah Kanjeng Nabi. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuannya Kanjeng Nabi. Jadi kalau Kanjeng Nabi tidak mesti bangun masjid, bangun makam di kulon masjid atau di kidul masjid. Terus orang tanya dalilnya mana? Kalau disebutkan dalilnya secara teksnya atau bunyi hadisnya, tidak ada. Tapi Kanjeng Nabi membuat makam di selatan masjid, makam Baqi. Lah, para ulama ngikuti perbuatan Nabi, itu sunnah. Gitu. Maka di sini para ulama membangun makam situ di Masjid Kauman itu, kalau jenengan melongok dari jendela Masjid Kauman itu mesti kelihatan makam di kulonnya itu. Termasuk makam Nyai Ahmad Dahlan itu di situ makamnya. Makam jenengan sering lewat jalan Faridan M. Noto, ya, nah itu makamnya di Kauman, barat Masjid Kauman. Pernah dengar jalan Abu Bakar Ali? Nah itu makamnya di kulon Masjid Kauman. Saya udah ziarah ke situ. Jalannya saya lewati, orangnya nggak saya kirimkan doa. Wah curang ini. Video toh jalannya dilewati kok nggak dikirimkan doa. Nah itu saya datangi. Makamnya di mana? Di masjid. Wah ya, kalau ke sana sekalian mampir, anak-anak saya ajak ke sana itu. Ini namanya Abu Bakar Ali. Begitu pulang dari situ naik motor, ini loh tadi ada sana tadi kan ada namanya pahlawan Abu Bakar Ali. Iya, ini kan ada jalan namanya oh berarti ini jalan yang di sana tadi. Iya, saya bilang itu. Itu ngajarkan anak bahwa jejak-jejak para pendahulu itu paling tidak kita ingat, jangan dilupakan. Nah, selain ada masjid, nanti biasanya ini polanya kalau ada masjidnya berarti di situ itu masyarakatnya berbasis pesantren. Tidak kayak hari ini pesantrennya itu terpisah dari masyarakat, temboknya tinggi, ya. Masyarakat mau masuk nggak bisa, bahkan kalau mau sholat aja sholat di masjid sendiri-sendiri. Nah kalau dulu pesantren dan masyarakat itu menyatu, sehingga kita masih dengar simbah kita dulu pernah ngaji ke Pelosok Kuning, simbah kita dulu pernah ngaji ke Melangi. Karena apa? Karena ngaji ke sana itu bukan sekedar ngaji masuk pondok, tapi tinggal di situ, hidup di situ bareng masyarakat sekitar itu ngaji. Sehingga kalau jenengan perhatikan masjid-masjid Kagungan Dalem atau masjid Patok Negoro, rumah kiainya atau dalem kiainya, Pak Kaumnya, hari ini Pak Kaum atau Pak Rois itu mesti di utara masjid. Itu ya. Kalau di Sudirman enggak, di utaranya Komplek Kolombo kan gitu kan. Jalan apa ini Gelate ya Pak, jalan ke Podang, jalan macam-macam itu ya. Enggak, kalau masjid-masjid tua itu nanti rumah kiainya itu di utara masjid. Ya. Sampai hari ini saya masih menemukan di desa-desa kita, kalau desa-desa yang masih ada, masih menjaga hari ini. Jadi kan kalau pulang kampung, coba perhatikan rumahnya Pak Kaum, rumahnya Pak Rois itu mesti di utara masjid. Biasanya punya joglo. Nah, joglo pun nanti beda-beda. Joglo yang bukan kiai nanti beda sama joglo kiai. Saya kemarin di daerah Suronatan itu ada yang mau jual joglo. Terus videonya dikirimkan ke saya, kemudian saya datang ke sana. Bukan mau beli, saya mau lihat joglonya. Begitu saya dikirimin video, saya bilang ke ahli waris, wah ini yang beli harus kiai. Kalau enggak kiai enggak kuat, ini joglonya kiai, saya bilang. Loh kok ngerti mas? Lah ini gimana ya, kalau ada joglo ini saya bisa contohkan. Ini kalau joglo kayak gini, ini miliknya kiai, ulama. Jadi kalau yang beli joglo ini bukan ulama, urepe morat marit gitu. Maka saya sarankan kepada ahli warisnya jual joglonya ke ilmuwan atau ulama atau kiai-kiai atau ustadz-ustadz atau para guru-guru yang mengajarkan agama. Karena itu joglo ulama gitu. Nah, begitu saya kasih tahu gitu, ini enggak hanya joglo, ini pasti ada kerisnya, ada tombaknya, ada manuskrip atau naskah kunonya. Oh nggih Pak leres katanya gitu. Iya saya bilang. Itu sudah satu paket. Jadi kalau ada masjid tua, mesti ada kiainya di utara, kiainya mesti ada joglonya dan kiainya itu mesti megang tombak.
mesti menyimpan tombak. Kalau enggak tombak keris. Ya. Dan orang dulu kalau punya keris atau tombak itu artinya punya ijazah. Kalau orang hari ini tuh kira-kira ijazah lulus mana? UIN, fakultas apa? Usuluddin, ijazahnya mana ini? Nah itu keris itu kalau orang dikasih keris artinya kasih ijazah. Tapi bukan nggak termasuk yang kolekdol. Kolekdol itu beli keris jual lagi, beli keris jual miliaran. Kalau itu bukan ijazah, itu hanya sekedar hobi. Nah yang ijazah-ijazah itu biasanya yang dikasih keparing atau mendapat anugerah keris atau tombak. Nah, ini satu paket dengan masjid-masjid Patok Negoro, masjid Gagungan Dalem dan masjid-masjid tua di Yogyakarta gitu. Nanti pokoknya kalau ngomong keris tombak ini jangan ke demit-demit, pokoknya jangan ke sana-sana gitu. Bicara tentang sesuatu yang masa lalu ini harus dikosongkan dari perdemitan. Karena kalau enggak gitu nanti ujung-ujungnya wah ini mesti kerisnya enek khodame gimana. Ku enek penghunine lah. Enggak ada itu. Penghuninya ada apa? Yang menghuni besi kan gitu ya. Ya makhluk-makhluk mikroba, makhluk-makhluk Allah yang kecil-kecil yang tidak kelihatan kecuali pakai mikroskop. Nah itu iya gitu ya. Tapi selain itu wallahu a'lam bis-shawab. Nah ini prolog, insyaallah besok tanggal 19 November kita ngaji ke Masjid Patok Negoro Ad-Darajat Babadan ya. Takmir nanti mengadakan acara itu, teknisnya nanti monggo tanya kepada adik-adik takmir. Semuanya ini dalam rangka apa? Dalam rangka menelusuri jejak-jejak keislaman di negeri kita telatah Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu kan di dalam surat Yasin itu kita mesti mendapatkan ayat yang sering kita baca. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Ya. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami menulis segala sesuatu yang pernah mereka torehkan. Wa atharahum, dan jejak-jejak mereka. Nah, kita besok menelusuri masjid ngungsi apa? Ngaji Masjid Patok Negoro itu dalam rangka itu tadi. Wa atharahum. Atharahum itu artinya jejak-jejak. Kita menelusuri jejak-jejak orang terdahulu. Nanti di masjid itu kita akan ya kalau sempat sholat sunnah nanti monggo sholat sunnah 2 rakaat. Jangan lupa kirimkan doa untuk yang membangun masjid, untuk yang membangun masjid, yang infak untuk masjid, dan juga minta ampunkan doa untuk semua yang pernah mengurus masjid itu. Gitu. Termasuk kan kita kalau ngaji, saya juga kalau ngaji kan selalu kita kirimkan semua yang dulu pernah bangun masjid, ahli warisnya, yang infak untuk masjid ini, yang meramaikan, memakmurkan masjid ini, kita doakan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaat. Tadi saya ditanya sama adik-adik pakai proyektor enggak, sementara enggak usah dulu. Insyaallah nanti kita lanjut yang lain. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 Matur nuwun, ada kata-kata yang salah dan tindak tanduk yang tidak pantas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.